Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, Magister Sains, dan Bapak Diki Muhammad Caidir, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi. Di sini, kami dari kelompok 7 Ekologi akan membawakan materi mengenai karakteristik ekosistem. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Ada saya sendiri, Gina Sani Harsya, sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Nur Laila Sari sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Firda Rahmatia sebagai pemateri ketiga. Kemudian dan ada Sumaya Ainur sebagai pemateri keempat. Selanjutnya, materi yang akan dibahas oleh kelompok kami yang pertama ada ruang lingkup ekosistem, mencakup definisi dan sejarah ekosistem. Selanjutnya ada ekosistem sebagai fungsi dan struktur. Kemudian produktivitas ekosistem dan faktor-faktor yang berpengaruh. Selanjutnya ada dekomposisi dan siklus nutrisi. Dan yang terakhir ada konsep homeostatis dalam ekosistem. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ekosistem. Yang pertama ada definisi ekosistem. Teman-teman pasti sudah tidak asing mendengar kata ekosistem. Definisi dari ekosistem sendiri yaitu ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Selain itu, organisme berinteraksi dengan lingkungan dalam konteks ekosistem. Bagian eko dari kata tersebut berkaitan dengan lingkungan. Kemudian pada bagian sistem menyiratkan atau mengartikan bahwa ekosistem itu berfungsi sebagai kumpulan bagian terkait yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Dapat diibaratkan pada mesin mobil yang merupakan contoh dari sebuah sistem dan komponen seperti pengapian dan pompa bahan bakar yang berfungsi bersama dalam konteks mesin yang lebih luas. Begitu pula ekosistem terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Secara umum, organisme berinteraksi dengan lingkungannya dalam konteks ekosistem. Secara garis besarnya, ekosistem terdiri dari dua komponen yaitu makhluk hidup atau biotik dan fisik atau abiotik yang berinteraksi sebagai suatu sistem. Selanjutnya, di dalam ekosistem, organisme yang ada selalu berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Interaksi timbal balik ini membentuk suatu sistem yang kemudian kita kenal sebagai sistem ekologi atau ekosistem. Dengan kata lain, ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik atau makhluk hidup maupun abiotik yang bukan makhluk hidup. Sebagai satu sistem, di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara lain dapat berupa adanya aliran energi, rantai makanan, siklus biogeokimia, perkembangan, dan pengendalian. Ekosistem juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik atau jenis-jenis makhluk dan faktor fisik. Contohnya pada iklim, air, dan tanah, serta kimia. Contohnya pada keasaman dan salinitas yang saling berinteraksi satu sama lain. Jika dilihat komponen biotanya, jenis yang dapat hidup dalam ekosistem ditentukan oleh hubungannya dengan jenis lain yang tinggal dalam ekosistem tersebut. Selain itu, keberadaannya ditentukan juga oleh keseluruhan jenis dan faktor-faktor fisik serta kimia yang menyusun ekosistem tersebut. Selanjutnya ada sejarah ekosistem. Pada awalnya, istilah ekosistem itu mula-mula diperkenalkan pada tahun 1935 oleh seorang pakar ekologi dari Inggris yang bernama A.G. Tansley. Namun, konsep ekosistem pada dasarnya sudah mulai dirintis sebelumnya, yaitu pada tahun 1877 oleh Carl Moebius yang berasal dari Jerman, dengan menggunakan istilah biokoenosis. Kemudian, pada tahun 1887, seorang pakar ilmuwan yang bernama S.A. Forbes yang berasal dari Amerika menggunakan istilah mikrokosmos. Di Rusia pada mulanya lebih banyak digunakan istilah biokoenosis ataupun geobiokoenosis, sehingga akhirnya istilah ekosistem lebih banyak digunakan dan diterima oleh para ilmuwan dan akademisi. Ekosistem berawal dari terbentuknya makromolekul, kemudian menjadi protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sampai kemudian menjadi organisme atau makhluk hidup. Kumpulan dari organisme yang sama kemudian menjadi suatu populasi, dan selanjutnya kumpulan berbagai populasi akan membentuk komunitas. Misalnya komunitas manusia, komunitas hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gabungan kerjasama dan interaksi antara komunitas satu dengan komunitas lainnya akan membentuk suatu ekosistem. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Laila Sari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekosistem sebagai struktur dan fungsi. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam ekosistem itu terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik
dan komponen abiotik. Di sini terdapat dua bagian lagi dari komponen biotik, yaitu autotropik dan heterotropik. Apa itu autotropik? Autotropik adalah organisme yang mampu menghasilkan energi atau makanan dari bahan-bahan anorganik dengan proses fotosintesis ataupun kemosintesis. Organisme ini tergolong mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, atau yang kita sebut dengan produsen. Sedangkan yang kedua yaitu heterotropik. Heterotropik adalah organisme yang menggunakan, mengubah, atau memecah bahan organik kompleks yang telah ada yang dihasilkan oleh komponen autotropik atau yang dihasilkan oleh produsen. Organisme ini termasuk golongan konsumen, baik makrokonsumen maupun mikrokonsumen. Nah, secara struktural, ekosistem mempunyai 6 komponen, yaitu yang pertama adalah bahan anorganik, yang meliputi karbon, nitrogen, karbon dioksida, air, dan lain-lain. Nah, bahan-bahan ini akan mengalami daur ulang. Yang kedua yaitu bahan organik. Nah, bahan organik ini meliputi karbohidrat, lemak, protein, bahan humus, dan lain-lain. Bahan-bahan organik ini merupakan penghubung antara komponen biotik dan abiotik. Sedangkan yang ketiga yaitu kondisi iklim, yang meliputi faktor-faktor iklim, misalnya angin, curah hujan, dan suhu. Ketiga komponen ini dinamakan dengan komponen abiotik. Yang selanjutnya yaitu produsen. Nah, produsen ini adalah organisme-organisme autotrof, terutama tumbuhan berhijau daun atau memiliki klorofil. Organisme-organisme ini mampu hidup hanya dengan bahan anorganik karena mampu menghasilkan energi makanan sendiri, misalnya dengan fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu makrokonsumen. Makrokonsumen adalah organisme heterotop, terutama hewan-hewan seperti kambing, ular, serangga, dan udang. Organisme ini hidupnya tergantung pada organisme lain, yaitu produsen tadi, dan hidup dengan memakan materi organik. Selanjutnya yaitu mikrokonsumen. Mikrokonsumen adalah organisme-organisme heterotop, saprotrop, dan osmotrop, terutama bakteri dan fungi. Mereka inilah yang memecah materi organik yang berupa sampah dan bangkai, menguraikannya sehingga terurai menjadi unsur-unsur bahan anorganik. Kelompok ini juga disebut dengan organisme pengurai atau dekomposer. Ketiga unsur tersebut, produsen, makrokonsumen, dan mikrokonsumen, termasuk pada komponen biotik. Selanjutnya yaitu tingkat tropik atau tropik level. Nah, tingkat tropik adalah tahapan transfer material atau energi dari setiap tingkat atau kelompok ke tingkat berikutnya yang dimulai dengan produsen primer, kemudian ke konsumen primer atau herbivora, kemudian ke konsumen sekunder, kemudian ke konsumen tersier, bahkan ada yang sampai pada predator puncak atau konsumen puncak. Nah, biasanya pada tingkat tropik pertama itu diisi atau ditempati oleh produsen primer, di mana produsen primer ini adalah organisme fotosintetik yang menggunakan energi cahaya untuk mensintesis gula dan senyawa organik lainnya, yang kemudian digunakan oleh produsen primer tersebut sebagai bahan bakar untuk respirasi seluler dan sebagai bahan pembentukan untuk pertumbuhan. Biasanya organisme yang menempati tingkat tropik pertama ini adalah tumbuhan, karena tumbuhan dapat memproses makanannya sendiri melalui proses fotosintesis sehingga dinamakan dengan organisme autotrof. Selanjutnya pada tingkat tropik kedua biasanya ditempati oleh konsumen primer, yaitu konsumen yang memakan tumbuhan atau alga. Nah, konsumen primer ini seperti tikus yang dapat memakan padi, belalang, ataupun juga ulat. Selanjutnya pada tingkat tropik ketiga yaitu biasanya ditempati oleh konsumen sekunder, yaitu konsumen yang hewan-hewan karnivora yang memakan hewan-hewan herbivora pada hewan-hewan tingkat tropik kedua. Biasanya ditempati oleh ayam, katak. Ayam kan dapat memakan ulat ataupun serangga lainnya gitu. Nah, pada tingkat tropik keempat ini biasanya ditempati oleh konsumen tersier, di mana hewan-hewan yang berada pada tingkat ini merupakan karnivora yang memakan karnivora sebelumnya. Selanjutnya yaitu piramida ekologi. Piramida ekologi adalah bayangan susunan antartropik, dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap tropik. Nah, di sini terdapat 3 macam jenis piramida ekologi. Yang pertama yaitu piramida jumlah. Dinamakan piramida jumlah adalah karena piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkat tropik. Piramida ini disusun berdasarkan atas jumlah organismenya, bukan pada ukuran tubuh organismenya. Pada ekosistem akuatik, dalam area 1 meter persegi bisa saja terdapat ribuan bahkan jutaan plankton sebagai produsen. Tetapi pada ekosistem darat, area 1 meter persegi mungkin hanya cukup untuk ditempati oleh sebuah pohon. Jika digambarkan dalam bentuk diagram, piramida jumlah berbentuk segitiga tegak seperti pada gambar.
Nah, selanjutnya yaitu piramida biomassa. Piramida biomassa ini merupakan piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total suatu organisme hidup dari masing-masing tingkat tropiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Piramida biomassa ini didasarkan pada pengukuran berat dan massa individu per meter kubik pada setiap tingkat tropik yang dinyatakan dalam gram per meter persegi. Mohon maaf, maksudnya saya meter persegi. Cara mengukur piramida biomassa ini dengan mengukur rata-rata berat organisme di setiap tingkat tropik. Selanjutnya, jumlah organisme di setiap tingkat tropik diperkirakan. Biasanya, sampel yang diambil hanya sedikit untuk menghindari kerusakan habitat. Kemudian, total seluruh biomassa dihitung. Melalui cara pengukuran seperti ini, bisa didapatkan informasi yang lebih akurat tentang kondisi ekosistem. Nah, selanjutnya piramida energi. Piramida energi ini merupakan piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan tropik. Jumlah total energi pada setiap tingkat tropik ke arah puncak piramida semakin kecil. Secara umum, konsumen hanya mampu memanfaatkan sekitar 10% energi yang diperoleh dari organisme yang berada pada tingkat tropik di bawahnya, sebab sebagian besar energi terbuang sebagai panas. Bentuk piramida energi ini selalu segitiga tegak. Nah, dari ketiga tipe piramida ekologi ini, piramida energi dianggap merupakan model piramida terbaik karena memiliki alasan piramida energi tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme maupun kecepatan metabolisme organisme. Kemudian menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem. Kemudian memberikan gambaran yang berkaitan dengan sifat fungsional suatu ekosistem. Selanjutnya yaitu aliran energi. Nah, aliran energi adalah perpindahan energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya. Atau dapat juga diartikan rangkaian urutan perpindahan wujud energi satu ke wujud energi lainnya yang dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, kemudian ke konsumen, baik itu konsumen primer maupun konsumen sekunder, dan juga ke pengurai. Kemudian pengurai terjadi proses dekomposer, kemudian nutrisi anorganik, kemudian kembali lagi ke produsen. Selanjutnya yaitu produktivitas ekosistem. Yang dimaksud dengan produktivitas ekosistem adalah kemampuan organisme-organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer merupakan laju penambatan energi yang dilakukan oleh produsen. Menurut Campbell, tahun 2002, produktivitas primer ini menunjukkan jumlah energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia oleh autotrop suatu ekosistem selama suatu periode waktu tertentu. Total produktivitas primer ini dikenal sebagai produktivitas primer kotor atau PPK atau juga dapat disingkat dengan GPP, Gross Primary Productivity. Kemudian, tidak semua hasil produktivitas ini disimpan sebagai bahan organik pada tubuh organisme produsen atau pada tumbuhan yang sedang tumbuh karena organisme tersebut menggunakan sebagian molekul sebagai bahan organik dalam respirasinya. Dengan demikian, produktivitas primer ini akan menghasilkan rumus sebagai berikut, yaitu PPB atau produktivitas primer bersih sama dengan PPK dikurangi RS. PPK itu yang ini ya, produktivitas primer kotor dikurangi RS itu adalah energi yang digunakan produsen untuk respirasi. Jadi produktivitas primer ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu PPK dan PPB, di mana PPK adalah seluruh bahan organik yang dihasilkan dari babak fotosintesis pada organisme fotoautotrop, sedangkan PPB adalah sisa energi produktivitas primer kotor yang baru disimpan. Kemudian ada produktivitas sekunder. Nah, produktivitas sekunder adalah kecepatan organisme heterotop mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuhnya. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas ekosistem. Yang pertama yaitu suhu. Berdasarkan gradasi suhu rata-rata tahunan, maka produktivitas akan meningkat dari wilayah kutub ke ekuator. Namun, pada hutan hujan tropis, suhu bukanlah menjadi faktor dominan yang menentukan produktivitas, tapi lamanya musim tumbuh. Adanya suhu yang tinggi dan konstan hampir sepanjang tahun dapat bermakna musim tumbuh bagi tumbuhan akan berlangsung lama, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas. Suhu, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh pada produktivitas. Secara langsung, suhu berperan dalam mengontrol reaksi enzimatik dalam proses fotosintesis, sehingga tingginya suhu dapat meningkatkan laju maksimum fotosintesis. Sedangkan secara tidak langsung, suhu berperan dalam membentuk stratifikasi kolom perairan yang akibatnya dapat mempengaruhi distribusi vertikal fitoplankton.
Kemudian cahaya. Cahaya merupakan sumber energi primer bagi ekosistem. Cahaya memiliki peran yang sangat vital dalam produktivitas primer karena hanya dengan energi cahaya, tumbuhan dan fitoplankton dapat melakukan fotosintesis. Kemudian air, curah hujan, dan kelembapan. Produktivitas pada ekosistem terestrial berkorelasi dengan ketersediaan air. Air merupakan bahan dasar dalam proses fotosintesis, sehingga ketersediaan air merupakan faktor pembatas terhadap aktivitas fotosintetik. Secara kimiawi, air berperan sebagai pelarut universal. Keberadaan air memungkinkan membawa serta nutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Menurut Jordan tahun 1995 dalam Wiharto tahun 2007, tingginya kelembaban pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas mikroorganisme. Selain itu, proses lain yang sangat dipengaruhi proses ini adalah pelapukan tanah yang berlangsung cepat yang menyebabkan lepasnya unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selanjutnya yaitu nutrien. Tumbuhan membutuhkan beragam nutrien anorganik, beberapa dalam jumlah yang relatif besar dan yang lainnya dalam jumlah sedikit. Akan tetapi semuanya penting. Pada beberapa ekosistem terestrial, nutrien organik merupakan faktor pembatas yang penting bagi produktivitas. Produktivitas dapat menurun bahkan berhenti jika suatu nutrien spesifik atau nutrien tunggal tidak lagi terdapat dalam jumlah yang mencukupi. Selanjutnya yaitu tanah. Potensi ketersediaan hidrogen yang tinggi pada tanah tropis disebabkan oleh diproduksinya asam organik secara kontinu melalui respirasi yang dilangsungkan oleh mikroorganisme tanah dan akar atau respirasi tanah. Jika tanah dalam keadaan basah, maka karbon dioksida dari respirasi tanah beserta air akan membentuk asam karbonat yang kemudian akan mengalami disosiasi menjadi bikarbonat. Selanjutnya yaitu herbivora. Herbivora adalah faktor biotik yang mempengaruhi produktivitas vegetasi. Sekitar 10% dari produktivitas vegetasi darat dunia dikonsumsi oleh herbivora biofag. Selanjutnya yaitu siklus biogeokimia. Yang dimaksud dengan siklus biogeokimia adalah perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Dalam daur biogeokimia dikenal dua macam daur, yaitu daur edapik dan juga daur atmosferik. Yang dimaksud dengan daur edapik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Sedangkan daur atmosferik merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Selanjutnya, fungsi dari siklus biogeokimia sendiri yaitu mengatur keseimbangan ekosistem dan pertukaran antara komponen biosfer yang hidup dan tidak hidup. Kemudian untuk siklusnya sendiri, siklus biogeokimia memiliki beberapa siklus, diantaranya yaitu penguapan. Pada siklus ini, atmosfer dengan pembentukan dalam keadaan jenuh. Uap air atau awan menjadi noda air yang kemudian jatuh dalam bentuk hujan dan salju. Selanjutnya yaitu infiltrasi. Infiltrasi ini merupakan sebuah aliran air yang masuk ke tanah melalui celah dan pori-pori di tanah ke permukaan air tanah, kemudian bergerak secara vertikal dan horizontal di bawah permukaan tanah. Kemudian permukaan air. Permukaan air adalah sebuah limpasan dalam permukaan, biasanya diamati di daerah perkotaan dengan membentuk sungai utama pada permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Selanjutnya yaitu siklus karbon. Siklus karbon yaitu pengubahan karbon dioksida di bumi menjadi nutrisi organik melalui fotosintesis dan kembali diubah ke keadaan organik melalui respirasi, pembusukan, atau pembakaran. Komponen dan proses pada siklus karbon yang pertama yaitu produsen utama yang terjadi pada proses fotosintesis dan respirasi seluler. Karbon hadir di udara sebagai karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan. Produsen utama untuk menghasilkan makanan dalam bentuk karbohidrat melalui proses yang disebut fotosintesis. Proses ini merupakan dasar dari siklus karbon. Respirasi oleh tanaman mengembalikan karbon dioksida ke atmosfer sehingga sekali lagi berkontribusi pada siklus dengan cara yang berbeda. Yang kedua yaitu konsumen utama atau pada proses fiksasi karbon dan respirasi seluler. Konsumen utama seperti sapi dan kuda menggunakan tumbuhan sebagai makanan mereka, dan karbon diakumulasi dan dimasukkan ke dalam tubuh mereka dalam bentuk karbon organik, suatu proses yang dikenal sebagai fiksasi karbon. Respirasi oleh hewan melepaskan karbon dioksida kembali ke atmosfer. Kemudian yang ketiga yaitu peran pengumpan detritus atau dekomposisi. Setelah tumbuhan dan hewan mati, karbon organik tetap dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai gas karbon dioksida melalui dekomposisi oleh pengumpan detritus. Yang selanjutnya yaitu fosil dan bahan bakar fosil atau terjadi pada proses pembakaran. Karbon yang tersisa di tubuh organisme mati setelah pembusukan menjadi bahan bakar fosil selama bertahun-tahun, yang saat pembakaran melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya kembali ke atmosfer sehingga menyelesaikan siklusnya. Selanjutnya yaitu siklus nitrogen. Siklus nitrogen
adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimia yang lain. Atau dapat dikatakan juga dengan sistem di mana nitrogen diubah menjadi bentuk kimia yang berbeda. Beberapa dapat digunakan untuk manusia dan hewan, dan beberapanya tidak, karena bersirkulasi di antara atmosfer, tanah, dan lautan. Sedangkan menurut Turk dan Kilham, menyatakan bahwa unsur nitrogen banyak tersimpan pada udara, senyawa anorganik yang meliputi nitrat, nitrit, dan amoniak, dan senyawa organik meliputi protein urin dan asam urin. Terdapat beberapa proses penting pada siklus nitrogen. Yang pertama yaitu fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Bakteri yang berperan dalam proses ini adalah bakteri pada akar tanaman polongan. Melalui fiksasi biologis, bakteri tersebut antara lain seperti Rhizobium, dan penggunaan enzim nitrogenase cyanobacteria dilibatkan untuk mengubah gas nitrogen menjadi amonia. Proses fiksasi juga dapat terjadi secara kimiawi. Peningkatan nitrogen secara kimiawi dikenal sebagai proses peningkatan elektrokimia yang dibantu oleh energi dari halilintar. Selanjutnya yaitu tahapan nitrifikasi. Nitrifikasi ini adalah proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium, kemudian nitrit, dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Degradasi amonia yang menjadi nitrit dikenal dengan nitrifikasi. Selanjutnya yaitu proses asimilasi nitrogen, yaitu proses di mana pembentukan senyawa nitrogen organik, misalnya asam amino, dari senyawa nitrogen anorganik. Setelah proses nitrifikasi oleh bakteri, tanaman akan menyerap nitrogen dalam wujud nitrat. Kemudian gradien proton transporter nitrat akan menyerap nitrat dan kemudian diteruskan oleh silem dari akar ke tunas. Selanjutnya yaitu proses amonifikasi. Proses ini di mana tahapan siklus nitrogen merupakan sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme kemudian menghasilkan amonia, maka disebut dengan proses amonifikasi. Mikroorganisme dalam tanah akan mengurai bahan organik yang mati untuk dijadikan energi dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk sampingan. Selanjutnya proses denitrifikasi, yaitu proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert dalam siklus nitrogen. Denitrifikasi dilakukan oleh bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium pada kondisi anaerobik. Selanjutnya yaitu siklus oksigen. Siklus oksigen adalah siklus dasar bagi sebagian besar ekosistem yang melibatkan keseimbangan antara organisme yang melepaskan oksigen dan organisme yang menyerap oksigen. Secara singkatnya, siklus oksigen dapat dipahami melalui poin-poin berikut. Yang pertama yaitu proses fotosintesis tumbuhan dan alga menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke atmosfer. Kemudian oksigen dihirup oleh manusia dan hewan melalui respirasi atau proses pernapasan. Oksigen digunakan oleh manusia dan hewan sebagai bahan bakar sehari makanan dalam proses metabolisme tubuh. Metabolisme pada manusia dan hewan ini menghasilkan karbon dioksida yang kemudian dilepaskan juga ke atmosfer. Kegiatan industri juga memanfaatkan oksigen tersedia dan membuang karbon dioksida ke atmosfer sebagai limbah industri. Senyawa hasil respirasi makhluk hidup dan pembakaran industri adalah karbon dioksida dan air. Kedua senyawa ini kemudian digunakan kembali oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian proses berlanjut dimulai dari proses pertama dan begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu siklus hidrologi atau yang dikenal juga dengan siklus air. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air yang disebut dengan siklus. Berikut beberapa proses utama pada siklus hidrologi. Yang pertama yaitu evaporasi atau transpirasi. Evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Pada prinsipnya keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibatnya, kondensasi air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Yang ketiga yaitu presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang berbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Selanjutnya yaitu siklus sulfur. Siklus sulfur atau siklus belerang adalah rangkaian perpindahan zat kimia yang mengandung unsur sulfur atau unsur belerang di permukaan bumi.
atau juga dapat diartikan sebagai perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur banyak terdapat di kerak bumi. Sulfur dapat diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat. Sulfur diperlukan dalam sintesis senyawa protein, sedangkan sulfat dalam tanah diserap oleh tumbuhan, selanjutnya digunakan untuk sintesis protein juga. Melalui lantai makanan, sulfur berpindah ke konsumen. Jika organisme mati, senyawa sulfur dalam organisme akan terurai secara aerob, membentuk sulfat kembali, dan bila penguraian berlangsung secara anaerob, menghasilkan gas sulfur dan sulfida. Selanjutnya yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor adalah siklus yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Siklus fosfor juga merupakan proses perputaran fosfor melalui 5 tahapan dan berjalan lambat di alam. Berikut adalah proses siklus fosfor yang terjadi. Yang pertama yaitu pelapukan batuan. Pelapukan batuan ini terjadi secara alami yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi, sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Ketika batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Selanjutnya yaitu penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme di sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan diperoleh ketika hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Selanjutnya yaitu proses dekomposisi. Nah, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang telah masuk dalam tanaman atau hewan atau manusia akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan atau manusia tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Yang selanjutnya yaitu proses daur fosfat, dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Proses ini disebut dengan mineralisasi. Selanjutnya yaitu fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya hingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan materi. Saya akan membahas tentang dekomposisi dan siklus nutrisi. Dekomposisi adalah pemecahan ikatan kimia yang terbentuk selama pembangunan jaringan tumbuhan dan hewan. Dekomposisi adalah kompleks dari banyak proses, termasuk pencucian, fragmentasi, perubahan struktur fisik dan kimia, konsumsi, dan ekskresi produk limbah. Sedangkan siklus nutrisi merupakan transformasi, pergerakan, dan pengembalian nutrisi ke ekosistem. Berikut adalah model umum dari siklus nutrisi dalam ekosistem darat. Tanaman dapat memperoleh sebanyak 70% nitrogen dari daun hijau sebelum mereka tua dan jatuh ke lantai hutan, sehingga mengurangi jumlah nutrisi yang dikembalikan ke tanah sebagai bahan organik. Di hutan, berbagai organisme pengurai memecah dan memakan jaringan tanaman mati, mengubah nutrisi organik menjadi bentuk mineral melalui proses mineralisasi. Nitrogen dalam larutan tanah diserap melalui akar tanaman dan digunakan untuk menghasilkan protein, enzim, dan berbagai senyawa berbasis nitrogen lainnya. Ketersediaan nitrogen dan unsur hara lainnya dalam larutan tanah akan membatasi laju serapan oleh tanaman dan selanjutnya laju produktivitas primer bersih. Dalam siklus nitrogen terbesar di atmosfer adalah 78%. Tidak berguna secara langsung oleh kebanyakan tanaman, dan siklus nitrogen adalah proses alami di mana nitrogen dari atmosfer dimasukkan ke dalam bahan organik tumbuhan dan hewan kemudian kembali ke atmosfer. Dekomposisi adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai organisme. Dalam gambar A, jamur dan bakteri adalah pengurai utama dari jaringan tumbuhan dan hewan. Jamur memperluas hifa mereka ke bahan organik untuk menarik nutrisi. Jenis jamur bervariasi dari spesies yang memakan senyawa organik yang sangat larut seperti glukosa, hingga jamur hifa yang lebih kompleks yang menyerang jaringan dengan hifa mereka. Bakteri dan jamur mengeluarkan enzim ke dalam jaringan tumbuhan dan hewan untuk memecah senyawa organik kompleks. Beberapa produk yang dihasilkan kemudian diserap sebagai makanan. Setelah satu kelompok mengeksploitasi bahan tersebut sejauh kemampuannya, kelompok bakteri atau jamur yang berbeda dapat menggunakan bahan yang tersisa masuk. Dengan demikian, suksesi mikroflora terlibat dalam penguraian bahan organik hingga akhirnya tereduksi menjadi anorganik. Selanjutnya, gambar B. Tungau dan springtail adalah detritivora kecil yang paling melimpah. Dalam hal ini, tungai membantu pembusukan oleh fragmentasi daun, ranting, dan bahan organik mati lainnya. Organisme ini terbagi dalam 4 kelompok besar. Yang satu, mikrofauna dan mikroporora, yang termasuk protozoa dan nematoda yang hidup di air dalam pori-pori tanah. Kedua, mesofauna, yang termasuk tungau dan springtail yang hidup di ruang udara tanah. Ketiga, makrofauna, dan keempat, megafauna.
Dua kategori terakhir diwakili oleh kaki seribu, cacing tanah, dan siput di habitat darat oleh cacing Annelida. Krustase yang lebih kecil terutama amfipoda dan isopoda serta moluska, dan kepiting di habitat air. Pergeseran proporsi sisa bahan organik dalam tumbuhan dan biomasa pengurai sangat penting untuk memahami dinamika unsur hara lain sebagai nitrogen selama proses penguraian. Dalam gambar pengurai, seperti semua heterotrop, memperoleh energi dan sebagian besar nutrisi yang mereka butuhkan dengan mengonsumsi senyawa organik. Ahli ekologi mempelajari proses pembusukan dengan merancang eksperimen yang mengikuti pembusukan jaringan tumbuhan dan hewan yang mati sepanjang waktu. Kantong sampah adalah kantong jaring yang terbuat dari bahan sintesis yang tidak mudah terurai. Lubang di dalam kantong harus cukup besar untuk memungkinkan organisme pengurai masuk dan memakan serasa, tetapi cukup kecil untuk mencegah bahan tanaman yang membusuk jatuh dari kantong. Meskipun kompromi dalam ukuran mata jaring ini biasanya membatasi akses ke pengurai yang lebih besar. Ikut langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan serasa tanaman dari lingkungan darat sekitarnya dapat membentuk daerah pengendapan yang dikenal sebagai bungkusan daun di ekosistem sungai. B. Sama seperti percobaan penggunaan kantong sampah oleh ahli ekologi darat, ahli ekologi sungai menggunakan kantong jaring untuk mensimulasikan kantong daun alami dan memeriksa proses pembusukan. C. Kantung jaringan yang lebih kecil memungkinkan akses hanya ke pengurai mikroba, sedangkan kantong jaring yang lebih besar memungkinkan akses ke aneka-ragaman pengurai invertebrata yang memenuhi sungai. Berikut faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi. Yang pertama, bahan organik. Bahan organik yang mempunyai rasio yang rendah atau kurang dari 25 akan menyebabkan proses dekomposisi berjalan dengan cepat, sedangkan bahan organik yang mempunyai rasio yang tinggi atau lebih dari 25 dapat terjadi imobilisasi, pembentukan humus, akumulasi bahan organik, dan peningkatan kadar sulfur. Yang termasuk bahan organik adalah komposisi kimia, sifat dari bahan tanaman, jenis dan jumlah mikroorganisme. Yang kedua adalah faktor tanah, yang meliputi temperatur, kelembaban, dan struktur dan suplai oksigen. Nutrisi dalam bahan organik yang mempengaruhi dekomposisi. Pertukaran antara kantong sampah yang ditandai dengan garis putus-putus dalam gambar dan tanah dalam percobaan kantong sampah standar yang digunakan untuk mengukur proses pembusukan. Organisme pengurai yaitu bakteri dan jamur menjajah serasah tanaman. Saat serasah dikonsumsi, sejumlah karbon besar dihembuskan dan unsur hara yang terikat dalam bahan organik termineralisasi dan dilepaskan ke tanah. Untuk mengubah karbon tanaman menjadi biomasa mikroba, nutrisi mineral diambil dalam proses imobilisasi. Perbedaan laju pelepasan hara, mineral atau mineralisasi dan imobilisasi adalah laju mineralisasi bersih. Perhatikan bahwa sering berjalannya waktu, sisa bahan organik di dalam kantong sampah terdiri dari sebagian besar biomasa mikroba, karena bahan tanaman asli dikonsumsi, dihembuskan, dan diubah menjadi biomasa mikroba. Semakin tinggi kandungan nitrogen pada daun mati, semakin tinggi nilai nutrisi bagi mikroba dan jamur yang memakan daun. Saat bahan organik mati dikonsumsi, mikroba pengurai bakteri dan jamur mengubah nitrogen dan elemen lain yang terkandung dalam senyawa organik menjadi bentuk anorganik atau mineral. Grafik ideal yang menunjukkan perubahan kandungan nitrogen serasah tanaman selama dekomposisi. Pada fase awal yang ditandai dengan huruf A, berhubungan dengan pencucian senyawa terlarut. Kandungan nitrogen kemudian meningkat di atas konsentrasi awal, yang ditandai dengan fase B. Karena laju imobilisasi melebihi laju mineralisasi, saat dekomposisi berlangsung, laju mineralisasi nitrogen melebihi laju imobilisasi, dan terdapat pelepasan bersih nitrogen dari serasah, yang ditandai dengan fase C. Seperti halnya massa serasah dan kandungan karbon, kandungan nitrogen dari serasah yang tersisa dapat dinyatakan sebagai persentase kandungan nitrogen dari massa serasah asli. Perubahan kandungan nitrogen serasah tanaman selama dekomposisi biasanya sesuai dengan 3 tahap. Awalnya, jumlah nitrogen di serasah menurun karena senyawa yang larut dalam air dilepaskan dari serasah. Tahap ini bisa sangat singkat dan di lingkungan darat tergantung pada tingkat kelembaban tanah. Rasio karbon dan nitrogen serasah tanaman biasanya berkisar antara 50:1 hingga 100:1, sedangkan rasio C karbon dan nitrogen bakteri dan jamur berada pada kisaran 10:1 hingga 15:1. Saat bahan tanaman dikonsumsi dan nitrogen diimobilisasi untuk memenuhi kebutuhan metabolik pengurai, rasio menurun
yang mencerminkan perubahan proporsi biomasa tanaman dan mikroba yang tersisa di kantong sampah. Saat dekomposisi berlangsung dan kualitas karbon menurun, laju mineralisasi melebihi laju imobilisasi. Hasilnya adalah pelepasan bersih nitrogen ke tanah. Hasil dekomposisi sebagai serasah tanaman diubah menjadi bahan organik tanah. Secara bersamaan, kebutuhan pengurai untuk mengubah bahan organik tanaman dengan rasio karbon dan nitrogen awal 134 berbanding 1 menjadi biomasa mikroba, menghasilkan periode imobilisasi yang berkepanjangan dan meningkatkan kandungan nitrogen dari sisa bahan organik. Seperti dalam gambar B, hasil akhirnya adalah peningkatan konsentrasi nitrogen dan pelepasan karbon dan nitrogen dari sisa bahan organik yang ditandai pada gambar C. Saat dekomposisi serasa berlangsung, laju kehilangan massa atau laju dekomposisi menurun. Penurunan ini adalah hasil dari konsumsi preferensial senyawa karbon penghasil energi tinggi yang mudah dicerna atau yang disebut dengan bahan organik labil, meninggalkan senyawa yang semakin bandel di sisa serasah yang diilustrasikan dengan meningkatnya fraksi senyawa berbasis lignin dalam sisa organik materi yang ditandai dengan gambar D. Proses penanaman meningkatkan dekomposisi bahan organik tanah di rizosfer. Proses tanaman meningkatkan dekomposisi bahan organik tanah di rizosfer lebih dari seabad yang lalu. Ilmuwan tanah Lawrence Hittner mengemukakan istilah rizosfer untuk menggambarkan wilayah tanah tempat akar tanaman berfungsi. Dekomposisi di rizosfer lebih cepat daripada di tanah sekitarnya. Rizosfer hampir membentuk semua tanah di padang rumput berakar halus, di mana jarak rata-rata antar akar sekitar 1 mm. Akar mengubah kimia rizosfer dengan mengeluarkan karbohidrat ke dalam tanah. Pengeluaran karbon yang besar ini harus menjadi hal yang sangat penting bagi tanaman agar dapat melakukan trade-off yang signifikan dalam alokasi karbon. Pertumbuhan bakteri di rizosfer didukung oleh sumber karbon eksudat, akar yang kaya energi, dan berkualitas tinggi yang melimpah. Karena efisiensi asimilasi yang relatif rendah, hanya 10-40% karbon mangsa yang akan digunakan untuk produksi biomasa protozoa dan 50-70% untuk nematoda. Sisanya hilang sebagai karbon dioksida dalam respirasi sel. Nitrogen berlebih diekskresikan sebagai amonia dan karenanya tersedia untuk diambil oleh akar tanaman di dalam rizosfer. Interaksi antara pengurai mikroba dan mikrobifora menentukan laju siklus hara di rizosfer dan sangat meningkatkan ketersediaan hara minimal untuk tanaman. Proses penambahan karbon ke pengurai mikroba di rizosfer meningkatkan dekomposisi bahan organik tanah dan selanjutnya menyewakan kembali nutrisi mineral untuk serapan tanaman oleh pemakan mikroba yang disebut sebagai loop mikroba tanah. Beberapa perkiraan menyimpulkan bahwa pada skala global, proses rizosfer menggunakan sekitar 50% energi yang ditetapkan oleh fotosintesis di ekosistem darat, menyumbang sekitar 50% dari total karbon dioksida yang dipancarkan dari ekosistem darat, dan menengahi hampir semua aspek siklus nutrisi. Selanjutnya, dekomposisi terjadi di lingkungan perairan. Di lingkungan pesisir, serasah tanaman yang terendam secara permanen membusuk lebih cepat daripada yang ada di permukaan rawa karena lebih mudah diakses dan detritivora. Dan lingkungan fisik yang lebih stabil lebih disukai oleh mikroba pengurai daripada periode alternatif pembasahan dan pengeringan yang menjadi ciri lingkungan pasang surut. Di perairan dangkal, sebagian besar mungkin tiba dalam fragmen yang relatif besar untuk selanjutnya terfragmentasi dan dicerna oleh detritivora penghuni dasar seperti kepiting, siput, dan moluska. Bakteri bekerja di bagian bawah atau bentik bahan organik. Bakteri yang hidup di permukaan dapat melakukan respirasi aerobik. Tetapi suplai oksigen habis dalam beberapa sentimeter di bawah permukaan sedimen. Saat kematian, tubuh mereka pecah dan larut dalam 15-30 menit. Terlalu cepat untuk terjadi aksi bakteri. Fitoplankton dan gangga lainnya juga mengeluarkan sejumlah bahan organik pada tahap tertentu dari siklus hidupnya, terutama selama pertumbuhan dan reproduksi yang cepat. Pembusukan daun pada tanah arum di rawa air tawar pasang surut. Dekomposisi adalah ukuran persentase massa asli yang tersisa dalam kantong sampah dalam 3 kondisi. Rawa tinggi yang terendam, tidak teratur yang terkena periode pembasahan dan pengeringan secara bergantian. Dasar sungai tergenang air 2 kali sehari atau pasang surut dan terendam secara permanen. Serasah yang secara konsisten basah
atau rawa tinggi memiliki laju dekomposisi tertinggi. Saya akan membahas mengenai proses ekosistem mempengaruhi laju siklus nutrisi. Tingkat siklus nutrisi melalui ekosistem berhubungan langsung dengan tingkat produktivitas primer dan dekomposisi. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kedua proses ini mempengaruhi kecepatan siklus nutrisi melalui ekosistem. Pada siklus internal nutrisi melalui ekosistem bergantung pada proses produksi primer dan dekomposisi. Produktivitas primer menentukan laju perpindahan unsur hara dari anorganik ke bentuk organik, dan dekomposisi menentukan laju transformasi unsur hara organik menjadi bentuk anorganik. Oleh karena itu, laju di mana kedua proses ini terjadi secara langsung mempengaruhi laju siklus nutrisi melalui ekosistem. Kedua proses utama ini berinteraksi untuk membatasi laju siklus internal nutrisi melalui ekosistem terletak pada saling ketergantungan mereka. Misalnya, pertimbangan siklus nitrogen. Nutrisi sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Hubungan langsung antara ketersediaan nitrogen tanah, laju serapan nitrogen oleh akar tanaman, dan konsentrasi nitrogen daun yang dihasilkan. Laju maksimum fotosintesis berkorelasi kuat dengan konsentrasi nitrogen di daun karena senyawa tertentu yang terlibat langsung dalam proses fotosintesis. Misalnya rubisco dan klorofil yang mengandung sebagian besar nitrogen daun. Dengan demikian, ketersediaan nitrogen dalam tanah, sedimen atau air dalam ekosistem air secara langsung mempengaruhi tingkat produktivitas primer ekosistem melalui pengaruh nitrogen pada fotosintesis dan pengambilan karbon. Ketersediaan nitrogen tanah yang rendah mengurangi produksi primer, serta konsentrasi nitrogen dari jaringan tanaman yang dihasilkan. Dengan demikian, berkurangnya ketersediaan nitrogen tanah dapat mempengaruhi masukan bahan organik yang mati ke rantai makanan pengurai dengan cara mengurangi jumlah total bahan organik mati yang dihasilkan dan konsentrasi nutrisinya. Efek bersihnya adalah pengembalian nitrogen yang lebih rendah dalam bentuk bahan organik. Selanjutnya ada perbedaan perputaran siklus nutrisi dengan ekosistem perairan darat dan perairan terbuka. Siklus nutrisi merupakan proses yang penting di semua ekosistem dan mewakili hubungan langsung atau siklik antara NPP dan dekomposisi. Namun sifat hubungan ini bervariasi antara ekosistem, terutama antara ekosistem darat dan perairan. Di hampir semua ekosistem terdapat pemisahan vertikal antara zona produksi, fotosintesis, dan dekomposisi. Dalam ekosistem darat, tumbuhan itu sendiri menjembatani pemisahan fisik antara zona dekomposisi di permukaan tanah dan zona produktivitas di kanopi tumbuhan. Tanaman secara fisik ada di kedua zona tersebut. Sistem akar menyediakan akses ke nutrisi yang tersedia di dalam tanah melalui pembusukan, dan sistem vaskular di dalam tanaman mengangkut nutrisi ini ke tempat produksi atau kanopi. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan proses tadi. Jadi ini merupakan perbandingan zona vertikal antara produksi dan dekomposisi. Pada gambar A ini merupakan ekosistem darat atau hutan, misalnya pada hutan, dan pada gambar B ini merupakan perairan terbuka, contohnya pada danau. Dalam ekosistem darat ini, kedua zona tersebut dihubungkan oleh vegetasi atau pepohonan. Jadi zona produksi primer dan zona dekomposisi ini dihubungkan oleh adanya pepohonan. Namun tidak demikian halnya dengan ekosistem danau. Selanjutnya, aliran air dapat mempengaruhi siklus nutrisi di aliran sungai. Pergerakan air yang terus-menerus dan terarah mempengaruhi siklus nutrisi di ekosistem sungai. Jack Webster dari University of Georgia adalah orang pertama yang mencatat bahwa nutrisi terus-menerus diangkut ke hilir. Spiral daripada siklus lebih baik mewakili siklus nutrisi. Dia menciptakan istilah spiral nutrisi untuk menggambarkan proses ini. Satu siklus dalam spiral adalah pengambilan atom nutrisi, perjalanannya melalui rantai makanan dan kembali lagi ke air, yang tersedia untuk digunakan kembali. Panjang siklus yang terlibat terkait dengan laju aliran dan mekanisme fisik dan biologis yang tersedia untuk retensi hara. Selanjutnya ada ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir termasuk lingkungan yang paling produktif. Air dari sebagian besar aliran dan sungai akhirnya mengalir ke lautan, dan tempat air tawar ini bergabung dengan air asin yang disebut muara. Ekosistem pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut, yang mana organisme penghuni ekosistem darat dan laut berkumpul dan saling berinteraksi. Kemudian, ekosistem ini juga terdiri dari beberapa ekosistem yang berbeda, di antaranya ada estuaria, hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Keanekaragaman ekosistem tersebut masih berada di lingkup wilayah pesisir. Pesisir merupakan bentang alam berupa sebidang lahan yang tidak lebar dan membentang ratusan kilometer dari garis pantai ke arah pedalaman. Pesisir mempunyai garis yang berhimpit dengan garis pantai jika terjadi gelombang yang tinggi.
Pada daerah pesisir juga terdapat persebaran biota pantai dan persebaran vegetasi. Biota pantai dan vegetasi tersebut saling memberikan timbal balik antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk sebuah ekosistem. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sumaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaya Ainur akan melanjutkan materi mengenai homeostasis of ecosystem atau ekosistem homeostatis. Ekosistem mampu mempertahankan diri dan mengatur diri sendiri seperti hal populasi, komponen, dan organisme mereka. Jadi ada cybernetic organisme yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menjadi alat pengontrol, termasuk ilmu kontrol yang memiliki aplikasi penting dalam ekologi, terutama karena manusia semakin cenderung mengganggu kontrol alam atau upaya untuk menggantikan mekanisme buatan dengan yang alami. Kata cybernetic diciptakan oleh Norbert Wiener tahun 1946 yang mencakup kendali tak hidup atau bernyawa yang juga disebut servo mechanism. Istilah cybernetic berasal dari kata Yunani, artinya pilot atau gubernur. Dalam sistem apapun, ada pengatur atau pengontrol yang mengendalikan suatu sistem tersebut, yaitu cybernetic. Sistem kontrol ini disebut homeostatis dan sangat umum di tingkat fisiologis dan ekosistem. Istilah ini berasal dari kata Yunani, yaitu homeos, sama, dan statis, yaitu kedudukan. Jadi homeostatis didefinisikan sebagai kecenderungan suatu sistem untuk menolak perubahan dan mempertahankan keseimbangan. Baik, akan dijelaskan mengenai homeostasis ekosistem itu sifat cybernetic. Jadi kecenderungan suatu sistem untuk menolak perubahan dan mempertahankan keseimbangan disebut homeostatis. Nah, tadi juga ada ilmu sibernetik ya, udah dikembangkan oleh Wiener dan istilahnya berasal dari kata Yunani. Ini adalah kuantitas terkontrol yang saling berhubungan dengan sirkuit atau sinyal output dan input. Jadi ada output dan input. Output dalam mengontrol input injeksi energi adalah mengontrol keluaran energi. Ada dua jenis umpan balik di sini, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Dalam kontrol sibernetik sangat umum, yaitu dapat tidak bernyawa dan bernyawa. Disebut juga servo mechanism, tadi juga sudah diikut, tetapi sistem kontrol dalam kontrol yang bernyawa yaitu disebut homeostatis. Jadi ekosistem adalah sibernetik atau bisa juga homeostatis. Hasil umpan balik positif menjadi meningkatnya jumlah. Ini mungkin menghasilkan pertumbuhan. Dan ini juga disebut percepatan penyimpangan. Jika hanya ada umpan positif tanpa umpan balik negatif, maka akan menghasilkan kehancuran dan terjadinya ketidakseimbangan. Lalu juga ada umpan balik negatif yang untuk melawan tindakan umpan balik positif jika disebut sebagai diversi menangkal. Misalnya, terjadi penurunan populasi mangsa yang sekaligus berperan sebagai penurunan populasi predator. Meningkatnya populasi predator berperan seiring dengan penurunan populasi mangsa. Di sini pertumbuhan populasi mangsa bertindak sebagai umpan balik positif bagi populasi predator dan pertumbuhan keadaan keseimbangan populasi predator selalu diperlukan. Bisa dilihat dari gambar, jadi ada input pemasukan ke ekosistem dan akan menghasilkan output dan menjadikan lingkaran feedback. Dan di saat ada kelahiran pasti ada kematian sehingga diperlukan agar terjadinya keseimbangan. Lalu untuk menghasilkan kestabilan ekosistem dijaga dengan adanya mekanisme sibernetik dan redundansi. Nah, redundansi sendiri merupakan stabilitas ekonomi dicapai melalui mekanisme umpan balik dan juga mekanisme disebut redundansi. Jika lebih dari satu komponen dan melakukan fungsi yang sama, fenomena itu disebut redundansi. Redundansi membantu untuk menjaga stabilitas. Dari sudut pandang ekologi dapat diidentifikasi dua jenis stabilitas, yaitu stabilitas resistensi dan stabilitas ketahanan. Stabilitas resistensi adalah kemampuan sebuah ekosistem untuk menolak gangguan dan mempertahankan struktur normal dan fungsinya secara utuh. Nah, untuk stabilitas ketahanan, kemampuan suatu sistem untuk pulih setelah gangguan atau gangguan apapun yang dikenal sebagai stabilitas ketahanan. Diperlukan ukuran ketahanan, yaitu untuk mengukur ketahanan seperti waktu untuk pulih. Ukuran ketahanan dan stabilitas ketahanan yang paling eksklusif tidak dapat dicapai secara bersamaan. Ada mekanisme sibernetik. Jadi itu makhluk sibernetik itu adalah makhluk hidup yang menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik, tetapi organisme juga dapat membuat lingkungannya menyesuaikan terhadap kebutuhan biologisnya. Nah, ekosistem itu mampu meregulasi sistem di dalamnya. Regulasi ini dilakukan dalam berbagai cara. Contohnya diantaranya ada perilaku menyerang dan menghindar atau attack avoidance. Hampir semua hewan mamalia dan aves memiliki kecenderungan untuk saling menyerang dalam satu spesies dan saling menghindar atau acuh pada hewan dari spesies lain. Salah satunya, contohnya tupai dan chipmunk. Kedua hewan ini memiliki jenis makanan yang sama. Namun, apabila satu tupai sedang makan dan datangnya chipmunk, tupai cenderung mengacuhkannya.
Tetapi terjadi pengecualian jika chipmunk dirasa terlalu dekat dengan tupai, maka saat tupai didekati oleh tupai lain, kedua tupai ini cenderung akan saling menyerang. Perilaku inilah yang disebut dengan istilah attack avoidance. Perilaku semacam ini ternyata merupakan satu pengaturan dalam ekosistem agar persebaran satu jenis spesies tidak selalu ada dalam satu wilayah terbatas. Perilaku attack avoidance menyebabkan persebaran satu spesies klasifikasi animalia semakin luas. Persebaran ini juga merupakan cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu ada contoh kedua, itu proses homeostatis terhadap kepadatan populasi. Perilaku attack avoidance biasanya membuat persebaran hewan jadi luas, namun pada beberapa hewan kecil dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi seperti tikus dan kelinci, perilaku ini sulit ditemukan. Pada jenis spesies ini ternyata terjadi proses homeostatis yang berbeda. Saat populasi tikus atau kelinci dalam satu ekosistem alami terlalu padat, hal ini menyebabkan stres, menyebabkan fungsi kelenjar tiroid terganggu. Kelenjar tiroid bertanggung jawab terhadap hormon-hormon esensial bagi tubuh sehingga gangguan pada kelenjar menyebabkan kematian. Apabila kepadatan populasi mencapai kondisi kritis, stres akan menjadi sangat ekstrim, hingga hewan kecil dapat mengalami kematian akibat kerusakan sistem buatan. Dalam ekosistem alami, jarang terjadi peledakan jumlah spesies. Tetapi berbeda dengan ekosistem buatan, campur tangan manusia banyak menyebabkan menurunnya jumlah satu jenis spesies dan meningkatnya jumlah spesies lain. Predasi sebagai bentuk homeostatis. Predasi adalah hubungan mangsa dan dimangsa yang terjadi dalam ekosistem. Interaksi ini merupakan bagian dari homeostatis dalam ekosistem. Kebanyakan pemangsa atau predator akan memangsa individu yang paling lemah dalam populasi mangsanya. Individu ini bisa jadi lemah karena sakit, terluka, atau tidak dijaga induknya. Akibatnya, mangsa yang kuat akan bertahan hidup dan menurunkan sifat pada anaknya. Akibatnya, kehidupan mangsa dibentuk oleh perilaku dari pemangsanya. Rusa akan berlari lebih kencang karena rusanya lemah telah dimangsa oleh predator. Ini juga merupakan salah satu contoh seleksi alam. Lalu saya akan membahas mengenai teori Gaia atau hipotesis Gaia. Ini merupakan contoh paling terkenal dari homeostatis ekologis, adalah teori Gaia yang mengendalikan regulasi global yang dilakukan oleh biota. Teori Gaia menyatakan bahwa efek kolektif dari interaksi antara biota dan lingkungan fisik akan sedemikian rupa sehingga biosfer diatur secara homeostatis dalam kisaran yang sesuai untuk kehidupan. Ini merupakan teori kontroversial pada awal kemunculannya, tetapi menjadi lebih diterima oleh komunitas ilmiah meski ketidakpastiannya masih ada, terutama terkait kompatibilitas hipotesis Gaia dengan biologi evolusi. Hipotesis Gaia juga dikenal sebagai teori mengusulkan semua organisme dan lingkungan anorganika di bumi terintegrasi erat untuk membentuk sistem kompleks tunggal yang mandiri, menjaga kondisi kehidupan di planet. Investigasi ilmiah Gaia hipotesis fokus pada mengamati bagaimana biosfer dan evolusi bentuk kehidupan berkontribusi pada stabilitas global suhu, salinitas laut, oksigen dalam atmosfer, dan faktor kelayakan hunian lainnya di homeostatis pilihan. Hipotesis Gaia dirumuskan oleh ahli kimia James Lovelock dan dikembangkan bersama oleh ahli mikrobiologi Lynn Margulis pada tahun 1970-an. Awalnya diterima dengan permusuhan oleh banyak komunitas ilmiah, tetapi sekarang dipelajari di disiplin ilmu baik geofisiologi, ilmu sistem bumi, dan beberapa prinsip yang telah diadopsi di bidang seperti biogeokimia dan sistem ekologi. Cara lain di mana homeostatis dianggap diekspresikan di tingkat ekosistem adalah regulasi. Ukuran populasi suatu spesies dan faktor yang bergantung pada kepadatan yang sudah dijelaskan di contoh regulasi sebelumnya. Ini mungkin termasuk persediaan makanan terbatas, predasi, penyakit, dan lain-lain. Jika kepadatan populasi spesies mempengaruhi tingkat kelahiran atau tingkat kematiannya, maka akan beberapa nilai keseimbangan untuk ukuran populasi ketika angka kelahiran sama dengan angka kematian dan ukuran populasi adalah stabil. Di bawah keseimbangan ini, populasi akan meningkat, sedangkan di atasnya populasi ukuran akan menurun. Dengan demikian, pertumbuhan populasi yang bergantung pada kepadatan merupakan bentuk ekologis homeostatis. Gagasan yang lebih canggih tentang homeostatis ekosistem pernah dikemukakan oleh Trojan yang menganggap keseimbangan ekologis sebagai bentuk homeostatis. Trojan mencatat bahwa kapan ekosistem mencapai keadaan equilibrium, maka sering ada mekanisme yang dengannya ini dipertahankan dalam menghadapi gangguan. Dalam pandangan Trojan, peraturan kuncinya proses dalam ekosistem adalah proses yang melindungi siklus materi dan aliran energi, primer tingkat produksi, dan struktur sistem. Dengan demikian, struktur ekosistem adalah keduanya mekanisme dan bagian dari target regulasi homeostatis. Lalu, teori Gaia menyatakan bahwa bumi adalah sistem kompleks yang mengatur dirinya sendiri yang melibatkan biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan pedosfer yang digabungkan erat dengan sistem yang berkembang. Nah, di sini juga ada beberapa hipotesis, yaitu pengaturan salinitas di lautan. Salinitas di laut telah konstan sekitar 3,4% untuk waktu yang sangat lama. Stabilitas salinitas di lingkungan samudra penting karena sebagian besar sel menemukan salinitas yang agak konstan dan umumnya tidak mentolerir nilai di atas 5%. Lalu ada komposisi atmosfer tetap cukup konstan, memberikan kondisi ideal untuk kehidupan kontemporer. Semua gas atmosfer selain gas mulia
yang ada di atmosfer dibuat oleh organisme atau proses olehnya. Teori Gaia menyatakan bahwa komposisi atmosfer di bumi dijaga dalam keadaan yang stabil secara dinamis dan adanya kehidupan. Kestabilan atmosfer di bumi bukanlah konsekuensi dari kesetimbangan kimiawi seperti di planet tanpa kehidupan. Oksigen adalah elemen paling reaktif kedua setelah fluor dan harus bergabung dengan gas dan mineral atmosfer di kerak bumi. Jejak metana seharusnya tidak ada karena metana mudah terbakar di atmosfer oksigen. Adanya kandungan udara dan tekanan atmosfer yang berbeda dan bervariasi pada lapisan berbeda. Udara yang cocok untuk kelangsungan hidup tumbuhan darat dan hewan darat saat ini diketahui hanya ditemukan di troposfer bumi dan atmosfer buatan. Oksigen adalah elemen penting bagi kehidupan organisme yang membutuhkan pada konsentrasi yang stabil. Lalu ada pengaturan suhu permukaan global. Sejak kehidupan dimulai di bumi, energi yang disediakan oleh matahari telah meningkat 25% hingga 30%. Namun suhu permukaan planet tetap dalam tingkat kelayakan huni, mencapai batas rendah dan tinggi yang cukup teratur. Ini dia menyarankan cenderung untuk menyaring ultraviolet sampai pembentukan layar ozon, mempertahankan derajat homeostatis. Saat ini, keseimbangan homeostatis digoreng oleh peningkatan populasi manusia dan dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan. Penggandaan gas rumah kaca dapat menyebabkan peralihan umpan balik negatif sehingga menjadi umpan balik positif homeostatis. Menurut Lovelock, hal ini dapat mempercepat pemanasan global dan kematian massal manusia. Meskipun ekosistem mempunyai kemampuan untuk menangkal setiap gangguan dari luar untuk menjaga keseimbangannya, tapi kemampuan tersebut juga ada batasnya. Manusia sebetulnya merupakan salah satu unsur dalam ekosistem, justru seringkali merupakan pengganggu yang terbesar terhadap kelangsungan hidup ekosistem itu sendiri. Hal ini terjadi ketika manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, akan diberikan gambaran mengenai perilaku manusia terhadap alam sebagai berikut. Contohnya, penebangan hutan. Penebangan hutan di pohon oleh manusia seringkali melampaui kemampuan hutan tersebut untuk pulih kembali. Akibatnya, hutan menjadi rusak, tidak dapat pulih kembali, dan akan menjadi ekosistem yang lain, atau bahkan menjadi gundul sehingga terjadi erosi yang berat, banjir di musim hujan, kekeringan, hilang keanekaragaman hayati. Bila hal ini terjadi secara terus-menerus akan berdampak negatif dan serius yang dikhawatirkan akan menjadi padang pasir. Lalu ada contoh yang kedua, ada pembuangan limbah dan penggunaan zat-zat kimia. Akhir-akhir ini sudah nampak kasus yang serius bahwa sungai dan laut airnya sudah sangat kotor. Kehidupannya di dalamnya sudah berubah secara drastis. Banyak jenis yang langka dan sudah perairan yang tadinya banyak dijumpai sebagai kehidupan juga banyak berubah menjadi hitam, bau, dan penuh sampah. Sungai yang semula bersih tercemar. Di sepanjang aliran tersebut terdapat banyak pabrik, pemukiman, dan pertanian, dan lain-lain. Prinsip homeostatis tentu sudah sulit dicapai karena daya tahan ekosistem perairan juga terbatas. Oleh karena itu perlu dipahami kaidah-kaidah ekosistem dan hal penting yang akan digunakan sebagai dasar pengelolaan suatu ekosistem. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap ekosistem yang sudah melebihi batas kemampuan ekosistem itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi homeostatis ekosistem. Terima kasih.